Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai update penyelesaian DRH yang hingga saat ini sudah mencapai 98%. Ya, tentunya untuk P3K Guru sudah mencapai 98,68%, ya, yang lulus 230.700, sedangkan yang sudah mengisi DRH 227.650. Kemudian untuk P3K Tenaga Kesehatan sebanyak 98,40%, ya, yang lulus 126.231, kemudian yang sudah mengisi DRH 124.213, ya. Sedangkan untuk P3K Tenaga Teknis sudah mencapai 98,19%, yang lulus 55.982%, sedangkan yang sudah mengisi DRH 54.967 orang, ya. Nah, untuk rincian penyelesaian meliputi formasi P3K sudah mencapai 96,68% dari seluruhnya, ya. Nah, sementara untuk CPNS tahun 2023 dalam tahapan memulai proses pemberkasan pengisian DRH yang dijadwalkan mulai hari ini tanggal 23 Januari sampai dengan 21 Februari, ya. Kemudian pengisian DRH dilanjutkan dengan usulan penetapan NIP CPNS dari instansi ke-BKN pada 22 Februari sampai dengan Maret 2024. Adapun untuk NIP 3K berlangsung 15 Januari, ingat, sampai dengan 13 Februari 2024 sesuai dengan penyesuaian jadwal P3K 2023. Nah, itu mungkin kabar bahagianya untuk Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023. Kemudian ada informasi menarik juga di portal gpn.com, ya, bahwa untuk formasi CPNS 2024 dan P3K 2024, ya, ada penjelasan dari Pak Sap berpotensi bikin honorer menangis. Nah, terungkap lagi, ya, Pemda menghitung jumlah usulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 bukan semata berdasarkan kebutuhan. Namun, nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan daerah mengenai keuangan, ya, yang juga menjadi pertimbangan penting. Nah, misalnya kalau suatu formasi atau pemerintah daerah mengajukan banyak formasi tanpa disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah, itu juga menjadi masalah, ya. Nah, diketahui bahwa pemerintah akan melakukan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total formasi mencapai 2.302.543, ya. Nah, dari jumlah tersebut untuk instansi pusat sebanyak 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun jatah instansi daerah sebanyak 1.667.333 formasi, ya, terdiri dari 483.573 untuk CPNS dan 1.383.758 P3K, ya. Sementara untuk P3K tahun 2024 instansi daerah dibagi lagi menjadi 3 kategori, ya. Untuk tenaga kesehatan, nah, tenaga kesehatan 419.146 formasi. Untuk teknis, ya, 417.196 formasi, dan ini teknis sebanyak 547.416 formasi paling banyak, ya, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dengan demikian
Seleksi pada P3K 2024 ini tersedia 1.605.654 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi instansi pusat dan daerah. Nah, formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan juga ada ya, ini sebanyak 6.027 formasi. Adapun formasi CPNS yang dapat dilamar lewat jalur umum dan untuk fresh graduate sebanyak 690.822 formasi. Nah, Menteri Azwar Anas sudah mengatakan bahwa formasi P3K tahun 2024 sebanyak 1,6 juta itu 100% untuk pelamar dari honorer. Nah, seluruh instansi pusat dan daerah diberi waktu mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 yang akan dijadikan acuan menetapkan formasi hingga 31 Januari. Ingat ya Bapak Ibu, 31 Januari pemerintah daerah sudah mengajukan usulan jumlah formasi yang akan diikutsertakan pada seleksi CSN tahun 2024. Nah, sebelumnya sejumlah Pemda juga menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan CPNS dan P3K yang akan diusulkan kepada Panselnas bukan hanya berdasarkan kebutuhan real, namun juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Sementara formasi CPNS itu lebih banyak dibanding P3K. Nah, terbaru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sumatera Utara Safrudin yang menegaskan bahwa jumlah kebutuhan P3K tahun 2024 yang diusulkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan saat ini masih dilakukan pendataan. Ya, bahwa untuk calon P3K itu juga belum final. Berapa kebutuhan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut semua akan ketahuan sesuai dengan formasi paling lama akhir Januari 2024, kata Safrudin di Medan pada Selasa 23 Januari 2024. Ditanya berapa jumlah formasi di lingkungan Pemprov Sumut, Safrudin tidak mau membeberkan. Alasannya dia tidak ingin mendahului keputusan dan penetapan dari penjabat Gubernur Sumut Hasanuddin mengenai jumlah formasi yang akan diusulkan. Belum boleh saya bicara ya, itu wewenang PJ Gubernur, beliau yang punya otoritas. Safrudin menjelaskan prosedur dalam rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2024. BKD Sumut akan mengajukan formasi kepada BKN sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Pemprov Sumut. Bagaimana juknis selanjutnya? Kita Pemprov Sumut tidak tahu, kita menunggu juknis selanjutnya dari BKN, kata Safrudin. Safrudin mengatakan pada rekrutmen CSN tahun 2024 ini akan didominasi formasi CPNS daripada rekrutmen P3K. Alasannya kembali melihat atas keuangan daerah Pemprov Sumut ya. P3K sebetulnya kita sudah mempunyai database, tinggal CPNS. Kalau pikiran kami sesuai dengan kondisi keuangan, nanti kami dominan ke CPNS bukan P3K. Tapi P3K juga ada, tapi tidak dominan, ujarnya. Sudah tentu pernyataan Pak Safrudin berpotensi membuat kecewa para honorer di lingkup Pemprov Sumut. Pasalnya jatah instansi daerah secara nasional pada seleksi CSN tahun 2024 ini lebih banyak formasi P3K dibanding CPNS. Dari total formasi untuk instansi daerah yang sebanyak 1.867.333 terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Jika usulan kebutuhan instansi untuk penetapan formasi P3K tidak maksimal, maka ada potensi pengangkatan honorer menjadi P3K tidak tuntas hingga akhir Desember 2024. Menteri Azwar Anas pernah menjelaskan, jika honorer melamar P3K tahun 2024 tapi tidak tersedia formasinya, maka akan dialihkan menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Nah, sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.